kita pada hari ini ada Mbak Wiyang bekerja di inisiatif maksudnya sektor program kemanusiaan dan pembangunan. Lalu pada 2018 sampai dengan sekarang di Synersia Foundation sebagai sektor terbang untuk kemanusiaan, pengurangan dan mitigasi risiko bencana. Lalu ada pada tahun 2022 sampai dengan sekarang di IATL ITB sektor gerakan rehabilitasi lahan dan penanaman pohon. Selain itu, ada pelatihan Yellow Belt Lean Six Sigma pada tahun 2021, Expert Club Indonesia sebagai peserta pelatihan. Ada juga pelatihan manajemen risiko pada tahun 2022, Expert Club Indonesia sebagai peserta pelatihan. Dan yang terakhir, kepemimpinan dan manajemen filantropi untuk lembaga non-profit pada tahun 2023 sebagai peserta pelatihan. Di sini Mbak Widi pernah belajar sebagai sarjana teknik lingkungan di Universitas Institut Teknologi Bandung, lulus pada tahun 2007 dan mengumpulkan Magister Teknik Elektro Media Pilihan Teknologi Digital dan Game di Universitas Institut Teknologi Bandung, lulus pada tahun 2011. Mungkin segitu mengenai CV Mbak Widya. Teman-teman, sebelum kita lanjut lanjut ke sesi selanjutnya, aku mau minta tolong untuk mengganti nama. Contohnya seperti Indah Strip dari Lingkar Madani. Jadi nama strip organisasi. Selain itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya nih, bisa melalui chat box, raise hand, atau open mic langsung ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita panggilkan Mbak Widi. Halo Mbak Widi, selamat siang menjelang sore. Selamat siang, Mbak Kaira. Boleh langsung mulai aja, aku serahkan ke Mbak Widi. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu. Baik, selamat siang teman-teman semua. Semoga dalam kondisi yang sehat di seluruh wilayahnya. Kita akan sama-sama belajar bersama ya terkait dengan prosedur operasional standar, prosedur sistem pengelolaan keuangan. Izinkan saya untuk memulai. Tadi sudah diperkenalkan ya sama Mbak Kaira atau Mbak Bila. Teman-teman tadi sudah mendapatkan link terkait dengan Menti ya. Silahkan yang belum bergabung bisa bergabung untuk ke Mentinya. Oke, silakan. Semua sudah masuk teman-teman? Baik, di sini saya ingin tahu terlebih dahulu ya, sebelum kita memulai sesi ini, saya ingin tahu harapan teman-teman mengikuti pelatihan ini seperti apa, sehingga nanti kita bisa sama-sama kira-kira ekspektasinya ini bisa kita lengkapi ya di seluruh sesi ini. Baik, sambil saya bacakan ya, sambil teman-teman yang lain mengisi. Di sini ada menambah pengetahuan SOP keuangan, wawasan lebih berkembang, mempelajari lebih lanjut, kayak sama ya, memahami dengan baik pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, berkelanjutan, mengerti langkah membuat SOP yang baik seperti apa. Oke, oke, di sini ada tambahan terupdate itu seperti apa ya untuk SOP-nya. Baik, di sini ada sekitar 9 ya. Nah, Totalnya berapa Mbak Bila yang ada di pesertanya? 20 ada ya? ada 20. Baik, ada 9 ya. Oke, akan bisa menyusun laporan keuangan. Oke, kita nanti lihat ya ruang lingkup hari ini pelatihannya di mana. Mungkin di sini tidak secara khusus untuk melakukan pelatihan untuk laporan keuangan. Baik, yang berikutnya saya langsung saja ya. Silahkan teman-teman. Kira-kira ini apa yang ada di benak teman-teman? Ini udah ada beberapa yang sudah mengisi ya. Sebelum muncul sudah mengisi. Terima kasih banyak yang sudah merespon, ada 10 orang ya. Jadi lebih cepat nih. Oke, di sini kata yang ajaib nih buat teman-teman terkait dengan SOP keuangan. Unik, uang, oh iya pasti ya, namanya juga SOP keuangan ya. Kita akan berhubungan dengan uang, aturan, SOP, oke, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, transparan, interaktif, oke. Oke, teliti ya, gitu. Nah, ada ketelitian, enjoy. Nah, ini bagus nih, enjoy ya, kayak gitu. SOP keuangan bisa bikin enjoy gitu ya. Nah, untuk menghitung, kayak kalkulator nih, gitu. Oke, aturan nih semakin besar. Jadi SOP keuangan berkaitan dengan aturan ya. Lalu, oke.
Saya lihatkan lagi ya, 17 responden tadi. Kemudian, oke, sebagian besar nih masih dari berapa ini? Dari 6 ya. Belum pernah membuat SOP keuangan. Baik. Oke, nah di sini juga ternyata sudah ada lumayan ya yang sudah memiliki, tapi ini baru dari 6 peserta, dari 20 sudah ada yang memiliki SOP keuangan. Nah, dan rata-rata ini sudah ya, sudah memiliki dari 8, rata-rata sudah memiliki, walaupun ada sebagian yang belum memilikinya ya. Ya, tapi rata-rata teman-teman artinya sudah pernah melihat atau sudah mengenal SOP keuangan di lembaganya masing-masing ya. Kemudian lembaga yang telah memiliki, tadi karena di polling sebelumnya rata-rata sebenarnya sudah memiliki walaupun ada yang belum lengkap. Baik, siapa yang bertanggung jawab? Oke, semuanya. Baik, ada yang menjawab manajer. Ini yang bertanggung jawab untuk membuat SOP ya, gitu ya. Nanti kita kenali bersama. Kemudian, prosedur apa yang harus dimiliki oleh organisasi nirlaba? Nah, ini kalau yang sudah punya ya, semuanya tadi menyampaikan sudah memiliki, gitu kan. Baik yang sudah lengkap ataupun belum lengkap. Nah, berarti kan kalau yang sudah lengkap tahu nih SOP-nya ada SOP apa aja terkait dengan keuangan ya, sistem manajemen keuangannya. Ini baru 2 responden nih. Harus masuk dan keluarnya uang lembaga harus sesuai dengan standar nasional. Oke, kalau harus sesuai dengan standar keuangan nasional ini bukan terkait dengan prosedur ya, lebih ke prinsipnya ya. Artinya di sini setiap prosedur harus mengacu ya ke standar nasional keuangan. Pembelajaran jangan diisi dahulu ya. Ini karena kita belum belajar bersama-sama. Jadi stop sampai ke pertanyaan terkait dengan siapa yang terkait dengan prosedur apa yang harus dimiliki. Stop dulu di situ. Nanti yang berikutnya kita akan isi di sesi terakhir ya. Setelah kita selesai untuk baik, kita akan kembali lagi ke materi. Sesuai dengan tadi yang disampaikan rekan-rekan semua, harapannya mudah-mudahan di kegiatan kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan sama-sama mendapatkan ya apa yang menjadi harapan rekan-rekan. Baik, sebelumnya saya coba menyampaikan terlebih dahulu ya tujuan dari pelatihan ini, harapannya nih, gitu kan. Ini harapan dari saya ya bisa memberikan peserta pemahaman pentingnya organisasi memiliki SOP keuangan. Kenapa sih SOP ini penting sekali ada di sebuah lembaga, khususnya di organisasi nirlaba ya. Mungkin kalau di perusahaan kita sudah sering mendengar ya, mereka sudah terbiasa dengan adanya prosedur di setiap proses kerjanya. Kemudian yang kedua adalah memberikan peserta pemahaman tentang prosedur mutu atau standar operasional prosedur keuangan khususnya ya. Nah, mungkin ada yang belum familiar dengan istilah prosedur mutu. Jadi kalau yang teman-teman sudah pernah mendengar ISO, itu ada istilah prosedur mutu dan itu serupa, artinya sama dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun SOP keuangan. Sini saya sampaikan terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman bisa juga nanti bisa silahkan menyampaikan ya kalau ada pendapat lain terkait dengan sebelumnya kita sebelum masuk ke prosedur kita kenali dulu terkait dengan organisasi dan sistemnya. Jadi di sistem di organisasi itu ada sebuah sistem ya dalam bangunan sebuah organisasi ada sistem besar. Kemudian di dalam sistem itu akan ada sistem lagi, sistem lebih kecil lagi, misalnya sistem di lingkup direktorat atau sistem di lingkup departemen. Kemudian juga ada, kalau misalnya di organisasinya juga ada divisi, ada sistem di lingkup divisi. Jadi ada sistem dalam sistem. Dan sistem organisasi kita sendiri juga ada di dalam sistem yang ekosistemnya lebih besar lagi ya, gitu. Artinya kita harus melihat ke sistem eksternal kita, nanti akan melihat misalnya salah satunya kebijakan-kebijakan di eksternal. Nah, sistem sendiri berasal dari kata sistema ya, yang artinya di sini adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan. Artinya saling si elemen ini dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan di mana setelah menjadi satu kesatuan itu ada tujuan yang harus dicapai dari prosesnya. Kemudian ada sekelompok elemen yang independen namun saling terkait ya tadi ya. Elemen tadi itu sebetulnya independen tapi punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Misal kalau secara umum nih misalnya ada sistem manajemen keuangan juga ada sistem manajemen pengadaan barang dan jasa atau mungkin ada sistem perencanaan organisasi secara umum ya, itu sistemnya independen tapi kemudian saling terkait. Nah, di dalamnya sendiri itu saling berkaitan, sub-sub sistem itu akan saling terkait. Kemudian sistem ini juga merupakan bagian dari sistem yang lain tadi ya, dan di dalamnya juga ada sebuah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola-pola terpadu. Kemudian, nah, yang lainnya dari sistem ini kan tadi ada ya prosedur yang merupakan bagian khas dari terhubung.
Di sini juga jaringan prosedur ini dibuat menurut pola ya, dan itu harus dipadu-padankan sehingga menjadi satu proses utuh gitu di dalam sebuah organisasi akan membentuk sebuah tatanan ya yang bentuk proses-proses kerja. Lalu di sini prosedur itu harus terurut gitu. Dan biasanya ini melibatkan beberapa orang ya di dalam proses, di dalam setiap tahapannya. Lalu di prosedur sendiri ini, nah sistem dan prosedur ini tidak terpisah, tapi saling terhubung ya gitu dan menjadi bagian. Prosedur adalah bagian dari sistem itu. Sistem sangat terkait juga dengan sebuah struktur, misalnya terkait dengan struktur rumah ya. Di situ juga pasti ada sistem, sistem bagaimana hunian. Di organisasi, bangunan organisasi, masing-masing organisasi juga punya bentuknya masing-masing ya. Kalau misalnya di sini kita sedang mempelajari bersama-sama terkait dengan bangunan organisasi yang namanya organisasi nirlaba. Yang pasti ada perbedaan dengan yang namanya organisasi bentuknya misalnya dalam bentuk perusahaan atau misalnya bentuknya perkumpulan itu punya struktur yang berbeda-beda sehingga sistemnya pasti ada perbedaan. Bahkan di antara organisasi nirlaba pun itu pasti ada biasanya ada perbedaan ya, tidak cenderung sama 100%. Tapi kalaupun sama artinya itu sudah menjadi satu bagian standar ya di mana-mana artinya sama gitu. Kemudian juga sistem ini harus bisa dibaca gitu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin di sini adalah misalnya tidak kita lihat gitu kan, tapi bisa kita lihat atau bisa kita pelajari bersama. Bahkan tidak hanya satu atau dua orang yang bisa melihat, tapi juga semua bagian dari organisasi ini bisa melihat dan membacanya, mempelajarinya, menggunakannya juga. Kemudian sistem ini selalu bertumbuh. Ini juga seiring dengan organisasi yang selalu bertumbuh ya. Misalnya organisasi nirlaba ini awalnya mungkin skalanya di level lokal misalnya ya, di level kota, kabupaten. Kemudian mungkin ya organisasi ini berkembang menjadi satu entitas yang levelnya nih nasional atau bahkan mungkin internasional ya. Itu sangat mungkin. Nah, dengan perkembangan organisasi juga yang bertumbuh, yang berkembang, sistem pun akan sejalan ya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dari organisasi. Dan nanti juga akan berkaitan dengan yang namanya prosedur, itu akan mengikuti sistemnya berkembang, maka prosedurnya pun akan terus berkembang dan bertumbuh ya. Nah, di dalam sebuah sistem itu ada sebuah proses-proses ya, dan di sini teman-teman bisa melihat ya di bagian sini ada, tadi kan ada sistem, ada subsistem. Nah, di dalam sistem ada proses. Ketika ada subsistem, maka ada proses yang juga subproses. Jadi ada turunannya. Bisa jadi ada turunannya. Ketika subproses itu sudah yang terakhir, maka itu bisa kita jadikan sebuah prosedur yang akan memperlihatkan tugas-tugas dari setiap pegawai atau karyawan di satu unit kerja tersebut. Lalu juga di dalamnya ada sebuah kegiatan ya. Jadi di dalam tugas-tugas ini ada tahapan kegiatan yang akan ditugaskan ke siapa gitu kan, fungsinya di mana. Kemudian di sini ya gambaran lebih jelas lagi bagaimana hubungan dari proses, kemudian ke subproses, lalu dari subproses itu menjadi sebuah standar atau prosedur. Teman-teman bisa melihat ya, misalnya ini ada proses utamanya apa? Kalau misalnya di organisasi, tadi ya di organisasi bisa jadi ada yang namanya proses perencanaan organisasi misalnya. Terus kemudian proses pengelolaan sumber daya. Di dalam pengelolaan sumber daya itu misalnya ada pengelolaan sumber daya ya sumber daya keuangan misalnya ya. Nah, kita misalnya di proses 4 misalnya ini adalah sistem manajemen pengelola atau manajemen keuangan atau sistem pengelolaan keuangan. Nah, di dalam sistem manajemen keuangan bisa jadi ada subproses ya, di mana misalnya terkait dengan perencanaan, terkait dengan penganggaran dan lain sebagainya. Apakah mungkin ada subproses lain? Bisa jadi gitu kan. Artinya kita harus mengetahui sampai di titik mana itu masih dikatakan sebagai subproses. Proses ini kalau sudah pada titik di mana diuraikannya adalah menjadi sebuah kegiatan, maka yang sebelumnya adalah itu sudah subproses terakhir dan bisa dijadikan sebuah prosedur standar. Misalnya kita beranggapan bahwa proses misalnya pengeluaran ya, pengeluaran itu oh masih ada nih ya, subproses yang lain yaitu misalnya pengeluaran uang muka. Maka kita jadikan yang prosedur itu adalah dari sub-sub proses yang tadi sistem manajemen pengeluaran uang muka. Itu menjadi prosedur pengeluaran uang muka
di organisasi kita ya. Dan ini bangunan atau rangka dari prosedur itu ya. Dari mulai misalnya start, ini ada lambang-lambang ya. Mungkin teman-teman nanti akan saya harus mengenal terkait dengan lambang-lambang dalam penyusunan SOP. Ini bisa dipelajari jika secara umum ya, nanti berkaitan dengan SOP. Apa saja sih lambang-lambangnya sehingga bisa digunakan. Ini khususnya bagi SOP yang menggunakan bagan atau diagram alir ya. Kemudian dari prosedur sendiri, masing-masing tahapan kegiatan seharusnya bisa diterjemahkan menjadi sebuah instruksi. Artinya ada bahasa yang berbeda ya gitu antara prosedur dan bahasa dari instruksi. Instruksi ini perintah ya. Kalau perintah kan bahasanya adalah kalau misalnya prosedur itu namanya kegiatan misalnya apa ya? Mencatat gitu kan. Tapi kemudian di dalam instruksi itu bahasanya misalnya catatnya seperti apa? Misalnya catat dengan mengentry atau bahasa perintahnya entry gitu kan, data bla 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 gitu. Dan termasuk di dalamnya adalah formulir yang akan melengkapi dari prosedur. Lalu, kita mengenal sedikit ya terkait dengan definisi SOP. Di sini ada beberapa istilah ya atau ungkapan dari sisi definisi yang disampaikan beberapa organisasi. Yang pertama adalah di sini detailed written instruction to achieve uniformity of the performance of a specific function. Gitu kan. Jadi di sini sangat rinci. Yang namanya SOP itu merincikan tahapan kegiatan dari sebuah proses atau subproses atau sub-subproses. Lalu di sini adalah tertulis, jadi instruksi tertulis. Artinya harus semuanya dalam bentuk tertulis, bukan bentuknya voice ya kalau terkait dengan SOP. Boleh tidak SOP itu dilengkapi dengan gambar? Boleh gitu kan. Tadi diagram alur adalah bagian dari gambar, tapi tetap dituliskan. Artinya dituangkan di dalam sebuah dokumen. Kemudian juga untuk mencapai uniformity ya, artinya kesamaan. Nah, karena ini adalah sebuah standar, maka harus menjadi satu hal yang digunakan sama-sama gitu kan. Artinya semua orang akan menggunakan sebagai satu paduan standar ya gitu. Dan kemudian juga di sini ada definisi lain, saya tulisan yang dibuat, diakui dan ditetapkan. Jadi penting bahwa standar operasional prosedur itu diakui bersama ya. Kalau misalnya dalam satu organisasi yang membuat hanya satu orang. Nah, kira-kira kalau misalnya tidak diakui sama yang lain, apakah mungkin standar itu akan digunakan bersama-sama menjadi satu standar? Bisa jadi tidak gitu kan, karena tidak diakui gitu, karena tidak disepakati bersama-sama. Maka nanti di dalam sebuah tahapan penyusunan SOP penting ada proses menyepakati. Lalu penting untuk ditetapkan oleh siapa? Di sini adalah oleh pimpinan organisasi, karena ini akan menjadi satu bagian kebijakan organisasi atau aturan organisasi yang harus dipatuhi oleh semua bagian, khususnya di fungsi-fungsi terkait yang dipengaruhi oleh prosedur ini. Baik itu misalnya dari sisi pengguna atau pengaju, juga pelaksananya, dan yang selanjutnya akan menggunakan dari sisi hasil-hasil kerja-kerja di unit tersebut gitu. Jadi penting ini untuk disahkan atau ditetapkan ya oleh pimpinan unit kerja. Kemudian di sini juga ada beberapa pengertian yang lain ya. Kira-kira oke, bagian sini nanti bisa teman-teman baca kembali. Nah, kemudian kenapa sih harus menyusun SOP gitu? Nanti kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain ya silahkan atau bisa menambahkan juga ya untuk menguatkan atau memperkaya. Di sini beberapa hal yang saya highlight ya terkait dengan mengapa sih kita penting untuk memiliki sebuah SOP di organisasi. Di sini yang pertama adalah pekerjaan ini berdampak pada sebuah mutu. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah mendengar istilah sistem manajemen mutu, nah di situ kita akan sangat berkaitan dengan yang namanya pelanggan, customer, atau siapa yang akan kita layani ya dalam proses kerjanya organisasi, baik di internal ataupun di eksternal. Nah, ketika kita ada proses melayani, baik itu produk ataupun jasa, maka ada sebuah mutu yang harus kita hasilkan. Nah, di sini SOP membantu ya untuk bisa memastikan mutu itu sesuai dengan standarnya. Kemudian juga setiap pekerjaan ini memiliki risiko ya. Setiap proses itu pasti ada risiko. Walaupun mungkin risiko itu levelnya masing-masing beda. Ada yang rendah, ada yang sedang, atau misalnya ada yang tinggi, bahkan ada yang sangat tinggi gitu. Masing-masing organisasi bisa mengkategorisasi itu. Tapi yang pasti sebuah proses itu ada yang namanya risiko. Misalnya dalam proses sederhananya kita ya, kalau misalnya dalam proses misalnya pencatatan keuangan ya, dalam mengentry transaksi, nah, bisa jadi ada sebuah risiko. Apa nih risikonya? Bisa jadi risikonya adalah salah input gitu kan. Kenapa gitu kan? Nah, itu jadi satu bagian yang akan membantu kita SOP ini di mana sih letak kesalahannya? Oh,
Kesalahannya ada di dalam proses atau tahapan kegiatan mencatat atau mengentry data transaksi begitu. Kemudian misalnya pekerjaan juga memiliki beberapa dampak yang lain ya. Ini dampak yang jauh lebih besar. Misalnya kerugian keuangan, artinya dari setiap sumbangsih, dari setiap kesalahan itu akan menyebabkan kerugian finansial. Ada yang juga merugikan dari sisi kesehatan keselamatan kerja. Ini kalau di sistem manajemen yang lain, misalnya manajemen sumber daya manusia ya, dan lain sebagainya. Sampai pada titik di mana reputasi organisasi. Dan ini yang kita hindarkan ya, dengan adanya SOP, harapannya reputasi organisasi itu akan terjaga dengan baik karena kita menjaga kualitasnya, risikonya semua diatasi. Dan yang terakhir tentunya karena pekerjaan ini harapannya bisa dilakukan oleh yang lain, misalnya dalam proses pergantian orang atau misalnya ada penambahan orang baru. Nah, dia bisa menggunakan SOP ini untuk proses mempelajari apa saja yang harus dia kerjakan, seperti apa, bagaimana, berapa lama, dan sebagainya. Nah, ini tadi ya, ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Di sini prinsip SOP. Jadi yang pertama adalah harus ada pada setiap kegiatan, baik proses produksi maupun jasa. Artinya di semua proses di organisasi, ketika ada misalnya proses perencanaan, proses pengelolaan sumber daya, proses produksi, proses misalnya pengelolaan program, proses evaluasi kinerja, itu semuanya harus memiliki prosedur tentunya untuk membantu organisasi ya, menstandarkan semua hasil-hasilnya. Kemudian sifatnya adalah dinamis, maksudnya seperti apa? Artinya bisa berubah sewaktu-waktu. Makanya penting untuk rekan-rekan di organisasi masing-masing, tidak hanya di level manager up, tapi semua bagian bisa sangat kontribusi untuk bisa menyampaikan apakah ada perubahan di dalam proses kerjanya, apakah ada perubahan di dalam situasi lingkungannya sehingga harus dilakukan perubahan terhadap SOP ini. Nah, ketika ada hal yang memang berubah, maka SOP ini bisa untuk dilakukan perubahan atau perbaharuan. Ini yang dimaksud dengan konteks dinamis. Dan yang lainnya adalah SOP ini prinsipnya tadi harus didokumentasikan, harus disimpan. Tapi bukannya disimpan, didokumentasikan di sini, artinya dipastikan bahwa dokumen itu ada selain ditetapkan, tapi juga dicatat. Dia adalah misalnya revisi berapa. Sehingga kita tahu sebetulnya itu adalah dokumen yang kita bisa rujuk atau itu dokumen yang sudah lama dan kita tidak bisa rujuk gitu. Itu penting. Jadi dokumentasi ini mencatat semua hal terkait dengan kapan berlaku gitu kan, pada siapa dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada tujuan SOP ya. SOP ini beberapa hal tadi pekerjaan dapat dilakukan dengan benar, terus kemudian juga bisa mengendalikan mutu, kemudian juga mengetahui dengan jelas peran dan fungsi. Nah, kadang kan kita di organisasi saling ini ya, misalnya ada yang bingung gitu kan, ini harusnya perannya si A gitu. Oh enggak, ini perannya si B. Ini bukan pekerjaan saya gitu. Nah, SOP ini membantu untuk mengetahui bahwa ini adalah tugasnya siapa. Nah, kegiatan ini tugasnya siapa, proses ini tugasnya siapa. Jadi tidak ada atau mengurangi ya konflik di dalam manajemen di masing-masing unit kerjanya dan lebih jauh adalah manajemen di satu organisasi. Kemudian juga untuk memperjelas alur tugas wewenang dan tanggung jawabnya gitu kan. Orang mungkin bisa melempar tanggung jawab ya, tapi kalau wewenang kadang bahkan ingin mengambil gitu kan. Di sini juga membatasi. Artinya setiap orang, setiap bagian, setiap fungsi itu akan punya batasan kewenangan dan diperlihatkan di dalam SOP. Kemudian juga untuk menghindari tadi ya kesalahan, kegagalan akibat misalnya resiko-resiko yang terjadi di setiap prosesnya. Kemudian juga menghindari duplikasi pekerjaan. Karena dengan SOP kita akan tahu, oh pekerjaan ini harusnya milik AA, bukan milik si B. Atau misalnya ini masih bingung nih, bisa kita tetapkan. Oke, sementara kita bisa lakukan proses ini ditugaskan ke unit A misalnya, atau misalnya ke jabatan A gitu. Dan yang lainnya adalah menghindari kesalahan yang lain gitu, administrasi ya. Oke, manfaatnya ada banyak dan mungkin ada lebih ya dari 6. Saya hanya menuangkan 6, tapi bisa jadi sangat banyak manfaatnya dari SOP ini. Beberapa tujuan tadi juga sudah menyampaikan ya terkait beberapa manfaatnya. Bisa membantu terkait dengan di sini misalnya adanya standar ini, organisasi memiliki operasional yang baku. Jadi tidak ada lagi yang merasa
Oh, terlambat misalnya, oh lambat nih, layanannya lambat gitu kan. Tapi dengan adanya prosedur, kita tahu berapa sih minimumnya dari sisi layanannya atau maksimal dia harus penuhi seperti apa. Jadi masing-masing ketika melakukan evaluasi, ketika menerima layanan, itu tahu gitu kan, seberapa cepat atau seberapa lambat itu karena ada misalnya waktu ya yang ditetapkan di dalam sebuah SOP. Nah, terus juga dengan SOP yang baku ini, semua ya pastinya adalah semua kegiatan jadi jauh lebih lancar ya, masing-masing jadi tahu tugasnya di masing-masing unitnya. Dan yang lainnya adalah memudahkan mengendalikan sistem atau mengetahui jika ada kebocoran, misalnya kegagalan. Kalau misalnya keuangan, misalnya setelah kebocoran nih bisa jadi misalnya kok ada uang yang keluar ya, tapi kok nggak tercatat ya gitu. Apa yang salah nih? Apa misalnya tidak ada di dalam SOP itu setiap uang keluar, misalnya khususnya yang tunai ya, yang di dalam kita pegang uang cash nih gitu kan. Kadang misalnya lupa gitu ya untuk mencatat gitu lah. Akhirnya uangnya kemana nih gitu kan bocor. Tapi kalau setiap orangnya selalu dievaluasi, ada prosedurnya dan selalu dievaluasi, itu bisa dihindarkan gitu bahwa wajib sebelum keluar adalah menulis dulu gitu, baru dikeluarkan uangnya. Lalu di sini juga organisasi-organisasi lebih rapi, juga mempermudah nih kalau seandainya organisasi teman-teman mau melakukan sertifikasi ISO ya untuk meningkatkan reputasi organisasi, ya salah satunya adalah harus memiliki SOP. Karena SOP ini menjadi salah satu bagian yang akan menjadi persyaratan atau diperiksa oleh khususnya auditor yang mensertifikasi ya ISO ini. Gitu. Kalaupun misalnya teman-teman tidak berencana untuk mensertifikasi ISO, ya tidak apa-apa gitu kan. Tetap penting untuk memiliki dari sisi SOP ini. Oke, ya manfaat, fungsi dari semuanya ya sama. Ini menjadi jadi sama pelancar semua petugas, juga dasar hukum ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa SOP ini adalah bagian dari bagian dari sebuah aturan, tapi jauh lebih sifatnya ke teknis ya. Mungkin di organisasi teman-teman mengenal istilah kebijakan atau kebijakan mutu, peraturan, aturan. Ada di dalamnya yang lain adalah level di tataran teknis, ada yang namanya SOP. Dan setelah SOP itu nanti ada instruksi kerja. Nah, itu akan membantu teman-teman menjadikan dasar hukum. Tadi ya, misalnya ketika ada perselisihan, kita bisa kembali ke SOP. Di SOP saya sudah sesuai kok, gitu kan. Tahapannya udah saya lakukan semua. Kemudian juga waktunya tidak ada yang melebihi batas. Nah, itu menjadikan semua bisa melakukan penilaian dengan objektif. Kemudian juga di sini tadi mengetahui di mana sih letak hambatan atau kendala-kendalanya ya. Kalau itu mempet tuh di mana sih? Kenapa sih sampai kegiatan ini tidak berjalan? Oh iya, karena misalnya pencairannya belum dilakukan gitu. Kenapa gitu kan? Kok pencairannya terhambat? Di mana letaknya gitu kan? Itu bisa telusurin sampai ke proses di sebelumnya ya gitu. Jadi kita akan tahu di mana sih letak akar masalahnya ya dari sebuah proses. Kemudian ini juga bisa mengarahkan setiap petugas ini atau pegawai ini jadi jauh lebih disiplin karena dia punya batasan waktu kapan dia harus mengerjakan. Tidak semua pekerjaan dia tumpuk di belakang gitu kan. Misalnya keuangan ini kan pekerjaannya banyak yang sangat administratif ya. Kalau misalnya tidak dilakukan dari sejak awal dan menumpuk di belakang, pasti akan banyak keterlambatan. Sehingga harapannya SOP ini bisa membantu ya pegawainya atau pekerjanya untuk secara tertib, gitu, disiplin untuk melakukan tugasnya sehingga tidak ada dampak-dampak kemudian ya yang bisa merugikan organisasi. Lalu menjadi pedoman ya yang bisa dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin juga. Secara garis besar, fungsi dasarnya ini yang pertama sebagai rujukan ya, pengetahuan bersama bagi setiap orang yang ada di organisasi, setiap fungsi yang ada di organisasi dalam hal kegiatan operasionalnya gitu. Tapi ini harapannya terus diperbaharui tadi. Artinya teman-teman setelah membuat atau punya itu terus dicek apakah masih relevan atau tidak dengan proses hari ini gitu kan dengan kondisi hari ini. Yang kedua, ini juga sebagai arsip tadi ya, pelacakan dari kegiatan operasional, penilaian dan perbaikannya. Apa yang harus diperbaiki? Di mana letaknya misalnya kegiatan yang harus ditambahkan. Atau misalnya bisa jadi ada kegiatan yang dianggap tidak efektif, ini kayaknya tidak perlu. Kita bisa hapuskan dari SOP tersebut. Nah, kapan SOP diperlukan? Nah, kira-kira. SOP itu harus ada sebelum pekerjaan dilakukan. Misalnya gitu. Teman-teman belum punya SOP, terus menjalankan tugasnya. Bisa jadi ada beberapa dampak ya. Misalnya, teman-teman bisa jadi ada yang bukan misalnya pelaporan. Oh, dia melakukan tugasnya misalnya tadi ya salah atau misalnya terlambat atau misalnya melebihi batas waktunya dan lain sebagainya. Karena tidak ada aturan baku yang diakui bersama, diketahui bersama.
dan ditetapkan, maka itu bisa sangat terjadi ya, gitu. Sehingga penting adanya SOP ini sebelum dilakukan pekerjaan. Kalau ada SOP, ada aturannya, dilakukan, kalaupun dievaluasi, kita bisa kembali lagi gitu. SOP-nya apa nih ya kurang gitu kan, yang perlu dilengkapi atau diperbaharui. Yang kemudian adalah SOP ini digunakan untuk menilai pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak ya. Kemudian juga di sini perlu ya SOP ini terus dilakukan proses revisi, proses perbaharuan jika ada. Tapi jika misalnya sudah baik, dia akan bisa menjadi standar yang cukup apa ya dari sisi waktu itu cukup panjang. Ini beberapa jenis SOP, mungkin teman-teman masing-masing organisasi punya beragam bentuk ya dari SOP. Ada yang mungkin senang menuliskannya, misalnya SOP-nya, di sini kan SOP bentuknya bisa teknis ya. Ada yang sangat misalnya tertulisnya di dalamnya bentuknya instruksi-instruksi yang sifatnya teknis gitu. Dan ini biasanya ada di lingkungan industri ya. Kalau di industri ini jauh lebih teknis karena memang kerjaannya banyak sekali yang sifatnya teknis. Lalu juga SOP administratif. Nah, kalau di keuangan akan sangat banyak ya yang sifatnya administratif. Dan mungkin ada di unit yang lain juga seperti proses audit ya. Lalu di SOP ya atau ada SOP gabungan. Jadi bisa dikombinasi tergantung dari fungsi masing-masing unit kerja ya. Dia cenderung lebih di teknis atau di administrasi atau bahkan keduanya ada gitu. Lalu, nah, di sini ya tadi terkait dengan SOP apa saja. Di sini SOP ada secara lengkap ya. Di sini dari beberapa praktik yang ada, SOP itu bisa dimulai dengan satu dokumen ya, satu dokumen misalnya di sistem manajemen keuangan. Nah, SOP sistem manajemen keuangan, maka di dalamnya akan ada yang namanya pendahuluan, misalnya menyampaikan latar belakangnya. Tujuannya apa sih adanya SOP sistem manajemen keuangan? Batasannya di mana ruang lingkupnya gitu kah? Apakah misalnya dari perencanaan sampai ke proses misalnya pelaporan saja atau misalnya ada hal yang lain gitu kan di dalam SOP ini dan sejauh mana lingkup ini bisa berlaku misalnya hanya berlaku di konteks lokal atau misalnya dia hanya sifatnya nasional atau bahkan bisa berlaku secara internasional. Itu perlu dituangkan dalam SOP dinyatakan ini diberlakukan untuk siapa. Dan dari sisi lingkup yang lain misalnya cakupan organisasinya. Oh, ini hanya berlaku untuk organisasi nirlaba gitu kan. Misalnya kita atau kalau perusahaan kan punya anak-anak perusahaan gitu. Misalnya ini berlaku untuk induknya, headquarternya atau bisa sampai ke yang anak perusahaannya. Kalau yayasan misalnya punya social enterprise gitu kan. Nah, apakah bisa berlaku juga untuk semuanya? Kemudian juga ada struktur organisasi yang harus dituangkan ya, karena akan sangat berkaitan dengan penugasan di dalam SOP. Artinya kalau struktur organisasi berubah, ya SOP ini harus diperbarui, disesuaikan kembali. Nah, di dalam struktur itu bisa menyampaikan struktur unit kerja dan jabatannya. Karena masing-masing, mungkin di setiap organisasi punya kekhasan ya, terkait dengan penyebutan jabatan. Supaya tidak memusingkan, maka penting untuk terus diupdate. Karena bisa jadi, mungkin ada organisasi yang setiap tahun merubah ya unit kerjanya, jabatannya. Maka juga penting untuk dilakukan penyesuaian di SOP-nya. Dan dari setiap struktur jabatan ini perlu untuk mengetahui peran fungsi, tugas pokok, tanggung jawab dan wewenangnya. Juga kualifikasi jabatannya. Ini akan bisa mengatur. Tadi kalau teman-teman melihat di awal ada diagram flowchart, itu bisa jadi beda-beda. Karena yang sifatnya melakukan, misalnya ada yang bagian menyusun. Atau misalnya kalau di keuangan itu ada apa ya? Ada yang membuat, kemudian mengajukan, mereview, terus kemudian apa menyetujui gitu. Menyetujui pun bisa jadi ada beberapa tahap gitu ya. Nah, itu penting. Itu artinya bicara tentang batas kewenangan dan tugas tanggung jawabnya. Lalu ada sistem. Nah, ini sudah masuk ke proses tadi ya, sistem yang diuraikan. Kita harus bisa menggambarkan satu siklus di dalam misalnya sistem manajemen keuangan, siklusnya seperti apa gitu kan. Dari awal sampai akhir sehingga kemudian kembali lagi. Itu perlu dituangkan dalam bentuk proses bisnis. Proses bisnis ini bisa jadi proses bisnis utama dan diturunkan menjadi sub-prosesnya. Kemudian setelah kita tahu sub-proses tadi, yang paling terakhir bisa jadi ada sub-proses turunannya, ada sub-proses. Nah, baru bisa kita tuangkan ke dalam prosedur ya. Nah, prosedur ini biasanya mencakup di masing-masing ya proses yang terakhir, itu bisa jadi ada pedomannya. Misalnya apa nih yang dirujuk, ada nggak kebijakan atau peraturan undang-undang, peraturan yang lainnya di eksternal dan internal yang menjadi rujukan di dalam proses ini. Nah, itu perlu dicantumkan karena itu jadi dasar ya, dasar hukum atau landasan dalam melakukan proses kerjanya untuk tetap compliance.
Kemudian juga kebijakan umum yang mengatur do and don'ts-nya dari setiap proses itu. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu bisa diatur. Boleh nggak sampai misalnya mencantumkan sanksi? Boleh-boleh saja, tapi bisa jadi itu dibuat secara khusus kalau itu di dalam aturan organisasi ya. Lalu di selanjutnya adalah bisa menggambarkan alur kegiatan. Cara mencatat atau menuliskan alur kegiatan ini beragam. Kalau ada organisasi misalnya karakternya lebih suka menarasikan, misalnya banyak organisasi di Amerika lebih banyak menuliskan prosedur itu secara naratif ya, tertulis gitu kan. Kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga. Nah, tapi misalnya ada yang lebih suka dengan visualisasi, maka penting untuk disajikan dalam bentuk diagram alir, di mana di dalam masing-masing misalnya bentuknya gitu kan, itu dituliskan setiap tahapan kegiatannya. Jadi penting untuk disesuaikan dengan karakteristik organisasi juga ya, supaya mudah digunakan. Dan tentunya penting untuk menuliskan siapa sih yang bertanggung jawab di proses ini, sehingga tidak ada saling melempar gitu kan pekerjaannya, atau bahkan sampai tidak ada yang mengerjakan gitu, karena semua orang tidak merasa, semua bagian tidak merasa bahwa itu adalah tugasnya. Dan juga di dalamnya ada baku mutu. Biasanya di sini ada sifatnya keluaran. Dokumen pendukung ini biasanya formulir apa yang digunakan. Terus juga waktu ya, berapa lama sih setiap kegiatan itu harus dilakukan. Kemudian juga dari prosedur ini bisa diturunkan menjadi instruksi kerja ya. Setiap proses itu misalnya cara, misalnya sederhananya analoginya misalnya gini, memotong ya. Memotong, memotong itu macam-macam ya. Memotongnya misalnya kotak, memotongnya apa panjang-panjang. Kan itu perlu instruksi yang jelas. Misalnya potong berbentuk kotak, potong berbentuk miring. Nah, itu juga sama. Terkait dengan mencatat tadi kan, mencatat di mana? Mencatat di buku, catat di buku, catat di sistem atau seperti apa? Itu butuh ada penjelasan di instruksi kerja dan formulir. Nah, semua bagian ini akan sangat membantu, khususnya juga teman-teman ketika mau mengembangkan lebih jauh ke sistem yang namanya sistem digital ya, sistem manajemen informasi. Ini akan sangat membantu tim lain ya. Lalu bentuk SOP ini macam-macam, sederhana, tergantung juga organisasinya. Semakin kompleks organisasi, maka semakin banyak atau panjang juga. Lalu juga hierarki penting tadi ya untuk tahu siapa yang melakukan penyusunan, siapa yang melakukan review, siapa yang melakukan persetujuan. Nah, itu penting. Sehingga semua proses akan berjalan dengan lancar dan cepat sesuai dengan waktunya. Bahkan bisa jauh lebih cepat dan akhirnya bisa distandarisasi atau diperbaharui SOP-nya jauh lebih baik lagi dan jauh lebih bisa mempercepat proses. Juga ada yang bentuknya misalnya grafis, ada diagram alir tadi ya disesuaikan. Lalu tadi misalnya ada yang ingin tahu prosedur yang baik itu seperti apa. Di sini harusnya prosedur itu bukan memberikan kesulitan, tapi memudahkan kita. Sistem itu harusnya ada untuk membantu kita, memudahkan kita. Jadi kalau ada sistem yang kemudian dia malah menambah sulit kerja kita, perlu kita direview gitu kan, perlu kita cek kembali gitu, apa yang salah di dalam prosedur ini sehingga kok malah menyulitkan gitu kan. Itu perlu dicek karena seharusnya prosedur yang baik adalah memberikan kemudahan. Kemudian juga bisa sangat disederhanakan. Karena kalau misalnya sederhana akan mudah difahami setiap bagian. Dari level staff, tidak hanya di level manajer, tapi juga hingga level staff itu bisa paham, mengerti. Kemudian juga dalam hal nanti menyelesaikan permasalahan, jauh bisa kita kelola ya untuk mencari akar-akar permasalahannya. Lalu dibuat sesuai dan sesuai dengan situasi dan kondisi ya yang tadi sudah disampaikan. Artinya terus diperbaharui karena kalau misalnya prosedur kondisinya berubah tapi prosedurnya tidak berubah, sangat mungkin itu menjadi sebuah bagian yang akan menimbulkan konflik ya atau perselisihan di manajemen. Lalu disusun sesuai dengan tugas dan fungsi. Nah, kalau tidak sesuai dengan tugas fungsinya, pastinya akan saling melempar atau mendiamkan tiap tugas. Oke. Jadi dari langkah-langkah untuk membuat SOP, ini ada beberapa yang perlu teman-teman cermati ya. Jadi yang pertama penting nih, kalau misalnya yang belum punya ya, kalau yang sudah punya nanti berikutnya. Kalau yang belum punya, kita penting untuk bisa menganalisis kebutuhan SOP. Tapi kalaupun yang sudah punya pun penting juga ya untuk menganalisis kembali karena kita bisa jadi kan menemui kondisi-kondisi yang berubah misalnya kayak seperti beberapa tahun yang lalu ya kita berhadapan dengan misalnya COVID atau misalnya ada perkembangan teknologi seperti sekarang AI dan lain sebagainya.
Maka kita penting gitu untuk mengecek kembali kondisi eksternal seperti apa, apakah perlu kita sesuaikan. Bahkan misalnya ada disrupsi dari adanya perubahan peraturan. Kalau misalnya di Nirlaba dulu kita pakai PSAK 45, sekarang ternyata ada ISAK 35 ya untuk laporan keuangan. Maka perlu untuk melakukan proses penyesuaian dan terus mengupdate situasi eksternalnya juga. Kemudian juga di sini ada beberapa ya dari analisis ini, selain lingkungan operasionalnya, peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi. Nah, penting pemangku kepentingan kita kenali karena pemangku kepentingan juga ini memiliki istilahnya apa ya, power ya atau istilah kekuatan untuk mempengaruhi proses kerja kita gitu. Karena mereka punya kepentingan yang cukup besar. Salah satunya sih tadi ya, kalau perundang-undangan salah satu stakeholdernya adalah pemerintah. Tapi pemerintah yang mana perlu kita ketahui. Misalnya apakah organisasi nirlaba ini berkaitan dengan misalnya Kementerian A gitu, misalnya Kementerian Sosial kah gitu, atau misalnya kementerian yang lain ya. Lalu di sini terkait dengan kejelasan proses penilaian kebutuhan juga. Ya. Jadi SOP dibuat sesuai dengan kebutuhan organisasi, bukan keinginan gitu seseorang atau beberapa kelompok. Kemudian di sini untuk mengembangkan SOP bisa jadi kalau misalnya di organisasi teman-teman itu tidak ada unit khusus yang memang mengelola untuk menyiapkan seluruh SOP organisasi, maka penting dibuat satu tim bersama yang akan menyusun ya untuk memastikan SOP di semua proses itu ada. Lalu nanti tim ini akan bekerja untuk mengumpulkan informasi, terus juga menganalisa, melakukan penulisan ya, penyusunan, juga menguji gitu. Nanti mengujinya ini bersama dengan siapapun yang terpengaruh dari SOP ini sebelum tentunya ditetapkan. Karena kita perlu untuk diakui, maka perlu diuji dan ditinjau bersama dulu. Oke. Nah, setelah semua sudah ditetapkan, maka tadi perlu untuk diterapkan ya. Dan diterapkan ini sebelum diterapkan atau diberlakukan untuk digunakan secara langsung, maka organisasi penting ya memastikan ada rencana dulu seperti apa sih penerapannya, kapan diterapkannya, gitu kan. Itu penting diinformasikan, disosialisasikan, didistribusikan. Jangan sampai kita memberlakukan, tapi kemudian semua bagian di organisasi kita yang penting tahu dan bahkan harus menggunakan dia tidak mengetahuinya. Maka dokumen ini penting untuk didistribusikan terlebih dahulu sebagai bagian dari sosialisasi dan tentunya dilatihkan gitu. Sehingga setiap bagian itu bisa, khususnya bagian tugasnya ya, bisa untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dan ini akan juga dilakukan supervisi ya, selama penerapan itu penting dilakukan supervisi. Ini biasanya dilakukan di atasnya ya, misalnya kalau yang melakukan staff maka disupervisi misalnya supervisornya dan selanjutnya yang sampai ke atasnya. Dan ini bisa dilakukan proses yang terakhirnya adalah pemantauan evaluasi secara berkala ya. Macam-macam caranya, apakah dengan observasi kah, atau mungkin wawancara, atau juga dengan pertemuan-pertemuan kecil dengan masing-masing unit kerja. Nah, dalam hal ini misalnya kalau dari sisi keuangan, misalnya mengecek atau memeriksa jauh mana prosedur keuangan ini sudah sangat relevan dengan semua unit kerja, itu bisa dicek ke masing-masing. Misalnya, oh semua unit kerja ini pengaju nih, gitu kan. Atau misalnya ada yang berkaitan dengan pengadaan khusus nih. Nah, bisa untuk melakukan pertemuan khusus. Oke, mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman, boleh silahkan sebelum kita masuk ke sesi praktik ya. Atau sharing ya, boleh satu atau dua orang bisa sharing dari lembaganya. Halo, ya. Oh iya, Mas Eko, silakan. Ya, sharing sedikit mengenai SOP keuangan yang sudah ada di ASRI. Kita pertama kali ada SOP keuangan itu tahun 2023, masih baru banget. Ya, tahun lalu ya. Ya, revisi kedua sih, 2022. Ya, Kak. Ya, Kak. Mm-mm. Ya, di revisi kedua itu kita menyesuaikan karena kita punya site baru yang awalnya cuma ada di Sukadana, kemudian kita punya sertifikasi kedua itu di area Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Nangapino. Mhm. Jadi yang kebutuhan di sana kita mengganti atau merevisi, menambahkan eh, langkah-langkah atau cara untuk melakukan pengajuan uang muka jarak jauh. Oke. Terus dalam penerapannya sudah sangat membantu itu buka jarak jauh. Ya, gimana caranya gitu? Apakah sistemnya misalnya Eh, transfer? ya,
untuk pengajuan uang muka jarak jauh ini kan aplikasinya ada di Nangapino ya, jauh sekali. Jadi kita menggunakan email yang biasanya itu langsung datang ke ruangan keuangan. Jadi itu sekarang kita bisa pakai via email dan approvalnya juga bisa melalui email atau WhatsApp sementara. Kemudian untuk karena udah bisa melakukan pengajuan uang muka secara online ya email ataupun WhatsApp, sehingga teman-teman di sana tidak perlu menumpuk pengajuan uang muka di awal bulan kayak gitu atau di akhir bulan untuk kegiatan bulan berikutnya seperti itu. Kemudian juga untuk yang dulunya proses pengembalian dari sisa uang mukanya gitu, kelebihan uang mukanya itu yang sukanya outstanding atau kelupaan kayak gitu untuk mengembalikan, sekarang udah mulai mendingan kayak gitu. Jadi lebih mudah di follow up juga. Ya Oke, itu aja sedikit. ya, itu ya memudahkan ya, jadi memudahkan tiap orang ya untuk melakukan proses pengajuan uang muka. Tidak Hmm. harus secara manual ya, tapi juga Iya, memanfaatkan teknologi yang ada ya Mas ya. Gitu. iya, benar. Baik, terima kasih. Ada yang lain yang sharing, apakah misalnya melakukan proses perbaharuan di organisasinya dalam setiap SOP-nya? Sebaiknya seberapa sering kita memperbaharui SOP? Dan ini dari Mbak Yuni, Kemampuan kali ya, Mbak. Iya. Baiknya seberapa sering kita memperbaharui SOP dan apa saja yang harus diperbaharui. Bicara tentang sering, sebaiknya sebenarnya kalau bicara sering itu relatif ya. Dalam hal ini bukan di seringnya, tapi lebih ke kita melihat apakah ada perubahan tidak. Ketika ada perubahan, di dalam kondisi lingkungan kerja kita, perlukah disesuaikan atau merubah SOP-nya? Nah, ketika ada, maka itu perlu disesuaikan. Artinya kalau misalnya di dalam proses kerjanya tidak terlalu sering banyak perubahan-perubahan, atau misalnya perubahan itu sudah masuk menjadi bagian yang dipertimbangkan pada saat menyusun SOP, artinya ada beberapa alternatif, maka SOP itu bisa jauh lebih apa ya, stabil ya untuk di misalnya oh, ini ada kemungkinan nih, kemungkinan A, kemungkinan B. Maka di dalam prosedurnya itu misalnya sudah menuangkan beberapa kemungkinan perubahan-perubahan, sehingga tidak harus dilakukan perubahan yang sering gitu. Tapi ini lebih tekankan pada ada atau tidak perubahan, apakah perubahan itu memberikan dampak pada proses? Nah, kalau misalnya ada, maka perlu disesuaikan. Baik, ini ada yang... Saya coba sharing lagi ya, saya lanjutkan. Oke, mungkin ini satu bagian contoh kali ya terkait dengan SOP keuangan. Nah, mungkin ini gambaran. Artinya ini berarti bukan tidak sama atau tidak harus semua nirlaba itu punya struktur yang sama ya. Jadi kan tadi disebutkan bahwa dalam SOP itu perlu untuk menuangkan atau menuliskan, mencantumkan struktur organisasi. Nah, misalnya ini struktur organisasi pengelolaan keuangan, tergantung seberapa besar organisasinya juga ya. Ada yang sangat sederhana, mungkin kalau yang sederhana dia biasanya bahkan tidak ada di sisi eksekutif ya. Tapi misalnya di dalam badan pengurusnya itu ada ketua pengurus, bendahara, dan sekretaris. Bahkan hanya tiga bagian ini yang ada dalam prosesnya keuangan. Atau misalnya diturunkan menjadi manajemen di sisi eksekutifnya. Artinya punya struktur sini direktur misalnya. Direktur ini misalnya ada yang memiliki apa direktur-direktur lainnya yang membantu dia. Misalnya di direktorat, misalnya ada direktorat perencanaan, direktorat sumber daya, direktorat daya gunaan dan lain sebagainya ya. Dan masing-masing direktorat misalnya ada lagi nih kalau organisasinya besar nih, dia dibagi lagi menjadi departemen dan menjadi divisi gitu kan. Di sini perlu gitu untuk kita ketahui di masing-masing apa unit kerja itu di pejabatnya jabatannya apa saja sih gitu kan. Nah, ini akan jadi bagian yang akan dituangkan di dalam prosedur ya. Jadi misalnya di bagian direktorat itu nama jabatannya apa nih? Direktur misalnya perencanaan gitu kan. Atau mungkin ada yang menggunakan istilah vice president atau misalnya ada yang menggunakan istilah deputi dan lain sebagainya. Itu masing-masing organisasi bisa disesuaikan, namun penting untuk dicantumkan supaya pada saat penulisan SOP itu tidak salah gitu. Kemudian setelah tahu struktur jabatan, nah perlu dituangkan, teman-teman bisa menuangkan siapa melakukan apa, itu bisa dituangkan di dalam fungsinya ya, perannya apa, fungsinya apa, tugasnya apa saja, dan dia batas kewenangannya apa. Misal nih,
Manajer keuangan, salah satu kewenangannya itu adalah menyetujui setiap pengajuan. Tapi misalnya dibatasi gitu kan. Nah, kewenangannya dia hanya bisa menyetujui jika nilainya tidak lebih besar, misalnya dari berapa? Misalnya tidak lebih besar dari 50 juta. Maka jika ada pengajuan di atas itu adalah wewenangnya direktur. Maka penting dicantumkan kewenangannya sejauh mana batasannya. Itu akan mengatur gitu kan. Setiap bagian pada saat menuangkan SOP itu akan ada opsi-opsi gitu kan yang menjadi pilihan-pilihan. Jika A, maka ke B. Jika C, maka ke D gitu. Nah, itu. Nah, itu penting ya. Jadi nanti dituangkan seperti ini gitu teman-teman. Penting di dalam setiap SOP-nya. Baik teman-teman, jadi ini sebuah gambaran proses bisnis ya terkait dengan sistem manajemen keuangan. Kalau teman-teman pernah melihat itu ada misalnya terkait dengan perencanaan. Kemudian selanjutnya misalnya di bagian yang kedua sini penganggaran. Ketika penganggaran nanti ada dua hal. Misalnya yang pertama adalah penerimaan dan pengeluaran. Kemudian terakhir adalah pelaporan. Ketika pelaporan itu akan kembali lagi masuk menjadi bagian di perencanaan gitu ya. Baik. Nah, ini mungkin contoh saja ya. Setiap organisasi juga bisa jadi berbeda-beda, bisa jadi tidak semuanya. Misalnya di sini ada tadi ya sistem perencanaan. Misalnya perencanaan itu misalnya levelnya ada di strategis. Misalnya strategisnya per berapa tahun nih? Ada organisasi mungkin per 2 tahun kah, per 3 tahun, per 5 tahun. Misalnya membuat rangka anggaran besar ya selama 3 tahun itu seperti apa sih butuh gitu kan target-targetnya atau nanti penerimaannya harus seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian juga perencanaan tahunan, perencanaan triwulan. Nah, di sini misalnya tercantumnya 3 prosedur. Bisa jadi, saya mau, misalnya dari organisasi saya, kalaupun misalnya nulis perencanaan, prosedurnya hanya satu saja gitu. Tapi di dalamnya bisa untuk memilih apakah saat ini adalah perencanaan strategis, atau misalnya tahunan, atau triwulan gitu. Jadi sangat-sangat bisa disesuaikan ya di masing-masing organisasi. Kemudian ada sistem penganggaran, ini juga beberapa contoh ya. Mungkin ada yang mencantumkan dari misi saya tidak perlu yang namanya prosedur perubahan MOU mitra kerja. Ini yang misalnya mengurusi bagian SDM saja gitu kan dan lain sebagainya. Ada juga misalnya di dalam sistem pengeluaran, misalnya ada sistem pengadaan barang dan jasa. Oh, di organisasi saya ini bukan bagian sistem manajemen keuangan, tapi ini bagian dari sistem manajemen pengadaan barang dan jasa, gitu. Dan ini bisa jadi keluar dari proses yang tadi ya. Oke, mungkin teman-teman paling tidak kalaupun tidak terbaca ya, kalau terlalu kecil misalnya. Ya, ini gambaran yang bisa salah satu bentuknya ya. Jadi dalam prosedur setelah tadi ya menuangkan dari sisi misalnya pendahuluan, dari sisi struktur, proses dan segala macamnya, baru masuk teman-teman ke tadi bagian keempat ya. Ada prosedur. Jadi di sini menuangkan prosedurnya masing-masing secara terurut ya, menuliskan prosedurnya. Misalnya tadi ada prosedur yang pertama itu adalah prosedur misalnya perencanaan strategis. Nah, nanti baru di bawah selanjutnya ada prosedur perencanaan tahunan dan sebagainya. Nah, masing-masing ketika punya kebijakan yang berbeda atau pedoman yang berbeda, ini tuangkan ya. Pedomannya apa? Kebijakan secara umumnya seperti apa yang mengatur prosedur ini? Apakah kebijakan ini hanya berkaitan dengan keuangan atau bisa juga misalnya terkait dengan kebijakan yang ada di misalnya terkait dengan peraturan yang ada di dalam peraturan ketenagakerjaan, misalnya terkait dengan pajak misalnya nanti ya, kalau misalnya berkaitan dengan penerimaan dana pajak gitu misalnya, atau misalnya pengeluaran dana berupa pajak ya, itu juga bisa misalnya dituangkan di dalam sini. Dan di dalamnya ini yang bentuknya uraian ya, bukan sifatnya adalah bagan atau diagram alir. Jadi misalnya tahap kegiatannya apa saja. Nah, ini dimulai dari proses awal ya. Apa aja sih step pertamanya gitu kan. Satu sederhananya sebetulnya bisa SOP yang sederhana, dia mencantumkan dari proses yang paling awal misalnya apa. Biasanya sifatnya adalah menyiapkan atau menyusun atau merencanakan sesuatu ya. Baru misalnya masuk ke dalam setelah menyusun misalnya mengajukan untuk apa? Nanti untuk dilakukan proses review. Di step berikutnya adalah melakukan meninjau atau mereview. Nah, siapa nanti yang mereview?
sampai akhirnya pada pengambilan keputusan dan akhirnya dikeluarkan satu produk atau output ya dari prosedur ini sebagai produk akhirnya. Dan masing-masing tahapan tadi dituangkan siapa yang wajib melakukannya, artinya bertanggung jawab untuk melakukannya di satu unit. Nah, prosedur itu diupayakan ini ada di dalam satu unit ya, bukan lintas unit. Jadinya di sini bisa akan jauh lebih terlihat. Misalnya di dalam satu unit itu ada staff, ada supervisor, ada manajer misalnya gitu ya. Nah, ini masing-masing kan punya kewenangan berbeda, tapi masing-masing punya tugas yang akan saling mendukung ya. Misalnya akan dikeluarkan oleh di level manajer itu apa? Misalnya tugasnya di sini adalah apa yang terkait dengan pelaporan keuangan misalnya ya, bagian pelaporan keuangan. Nah, di dalamnya berarti siapa yang misalnya menarik data gitu kan, menarik data dari sistem. Itu siapa tugasnya? Misalnya staff gitu kan, staff data entry. Atau berikutnya setelah ditarik data, siapa yang kemudian yang akan mengolah datanya di dalam laporan keuangan ini? Apakah itu tugas supervisor? Nah, maka bisa mencantumkan mengolah data laporan keuangan. Tugasnya siapa? Supervisor. Lanjut lagi, misalnya setelah diolah oleh supervisor, maka akan melakukan apa? Minta persetujuan gitu kan, atau minta peninjauan, review, dilakukan misalnya oleh manajernya, sampai akhirnya minta persetujuan dari direktur. Maka itu akan terlihat siapa bertugas apa, sampai apa output dari mungkin dokumen yang sifatnya adalah sudah disetujui hingga level tertentu. Gitu. Dan perlu juga dicantumkan sini ada baku mutu ya. Apa nih kira-kira formulir yang akan bantu? Misalnya tadi kalau laporan bentuknya seperti apa? Mungkin ada form bakunya yang diperlukan. Misalnya kalau di laporan keuangan itu misalnya bentuknya ISAK 35 ada beberapa ya. Mungkin ada yang A atau B misalnya. Nah, itu perlu ditetapkan mau pakai yang mana sehingga itu akan jadi standar terus-menerus yang akan digunakan oleh organisasi. Terus juga dari sisi punya berapa lama ya, karena pasti perlu adanya batasan waktu. Karena kalau tidak, itu bisa jadi mempengaruhi proses selanjutnya. Nah, sampai keluarannya dokumen apa. Lalu mari kita berpraktek. Boleh ini ada berapa orang, bisa bantu dibagi, mungkin menjadi 3 atau 4 kelompok saja. Oke, teman-teman, kita coba bersama-sama ya untuk mencoba boleh dari misalnya nanti dari pembelajaran atau dari pengalamannya organisasinya, boleh untuk melihat lagi ke SOP yang dimiliki teman-teman, nanti sharing dari salah satu orang dan kelompoknya, nanti bisa berdiskusi dulu dengan teman-teman yang lain. Silahkan, nanti tetapkan, pilih dari sisi prosedur-prosedur mana yang akan coba teman-teman sampaikan. Oke, berarti grup 2 sudah siap ya, Mbak Linda ya, nanti ya yang akan menyampaikan. Nah, kita ini langsung aja dulu ya, kita ke grup 2 dulu. Silakan Mbak Linda. Oh ya, ya, kami punya SOP. SOP itu ada SOP keuangan, SOP SDM, pengadaan, dan SOP lembaga. Di sini kami ambil yang SOP keuangan. Terus kita lebih banyak itu yang day to day yang kita lakukan itu di prosedur pengajuan uang muka. Jadi kita Oke, ambil saja yang untuk uang muka. Mbak Eh, Linda sebagai apa di organisasi? ya, Di, saya ya. finance manager. Oke, baik. Iya. Yang pertama itu kita mengisi form pengajuan uang muka dan mengajukan kepada manajer keuangan dengan melampirkan rencana biaya operasional atau RBO dengan dokumen pendukung lainnya. Pelaksananya orang bagian yang membutuhkan, misalnya orang program, FPUM dan RBO. Formulir yang digunakan FPUM. Oke, Kemudian orang keuangan mereview permohonan permintaan uang muka tersebut berdasarkan anggaran tahunan dan memberikan ke manajer keuangan dan direktur. Manajer keuangan dia menyetujui jika sesuai dengan budget, direktur eksekutif juga menyetujui. Kemudian menyiapkan cek dan bukti pengeluaran bank yang dilampirkan dengan RAB dan pendukung semua yang dimasukkan tadi. Itu staf keuangan. Staf keuangan ke bank, staf keuangan buat cek ke bank dan bukti pengeluaran bank setelah setelah dari bank menyerahkan apa namanya uang muka itu ditransfer ke rekening yang
staf Karsa yang meminta, misalnya orang program, kemudian sampai di kantor dibukukan, dibukukan sesuai dengan lampiran-lampirannya. Kami Oke, menggunakan Sango, Sango. Oh, ini begitu, iya, aplikasinya. Oke, iya. kira-kira nih teman-teman yang lain mungkin yang bisa melihat juga bisa kasih pandangannya. Apa nih kira-kira yang di prosedur ini sudah baik dan mana yang kira-kira yang perlu masih diperbaiki? Kan tadi harusnya prosedur itu bisa membantu ya setiap orang untuk tahu tugasnya, tapi juga tahu wewenangnya dan tahu batasan-batasannya. Nah, kira-kira apa yang tidak ada di dalam prosedur ini? Di sini kan udah dari sisi tahapan ada pihak yang apa menyetujui, menyusun, menyetujui. Nah, mungkin saya kasih sedikit ini ya di bagian atas tadi ada pengajuan itu adalah pihak program. Nah, tadi yang saya sempat sampaikan, kalau satu prosedur itu biasanya adalah aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam satu unit kerja. Nah, orang atau bagian yang membutuhkan FEUM itu ada di keuangan juga atau tidak? Ada juga di keuangan. Keuangan dia untuk operasional kantor, Oke, Mbak, maksudnya ya, dalam artian di sini yang dimaksud adalah pengaju itu dia bagian dari keuangan atau bukan? tergantung kebutuhannya, Mbak. Kalau untuk kebutuhan program, program. Kalau untuk operasional kantor, Oke, itu admin. artinya sebagai user ya. Tapi Ya, artinya kan ya, nggak disebutin secara spesifik. Nah, sekarang ya. misalnya kalau kan yang mengisi itu adalah pengaju, tapi sebenarnya yang dilakukan oleh tim keuangan sebagai pelaksana itu sebetulnya apa? Mengajukan atau menerima? Menerima Menerima, pengajuan. Oke, menerima nah itu pengajuan. mungkin sedikit masukan saya. Jadi kalau satu Ya, prosedur itu kita bicaranya tentang kita melakukan apa gitu sebagai pelaksana. baik. Berarti di sini misalnya bagian pertama kita menerima gitu kan form Ya, pengajuan uang ya, muka dari gitu kan gitu. ya. Itu mungkin tambahan dalam hal ini ya yang mungkin ke depan juga bisa dikuatkan sama dari sisi waktu gitu setiap prosedurnya aktivitasnya itu waktunya berapa lama gitu ya Mbak Iya, ya. iya, iya, Oke, iya. Makasih, Mbak. siap Ya. sama-sama. Oke, lanjut. Iya, Mas Fahri, iya bisa. Udah bisa sharing? Yang gini yang tadi ya, tadi Ah, ada template yang posisi. Nah, hmm, kami mencoba untuk mengisi komposisi kelembagaan. hmm, Yang pertama itu ada Dewan Pendiri, kemudian ada Dewan Pembina, hmm, Direktur, Sekretaris, Bendahara, kemudian ada 3 bidang atau divisi, hmm, yaitu divisi administrasi atau kesekretariatan, kemudian divisi bidang data dan informasi, kemudian ada divisi implementasi dan penanganan program. Nah, oke, komposisi kelembagaan ini mempunyai peran masing-masing dalam mengelola keuangan. oke. Sudah ada prosedur yang dibuatnya yang wujud dari tanggung jawab sama kewenangan struktur ini. Eh, Tadi sudah sempat membuat SOP? nggak nggak sempat sih Mbak. Ah, nggak Tapi sempat. Nggak apa-apa. saya coba ada Baik, Mas Eko sudah bisa? Ya, halo semuanya. Ini adalah Hmm, mereka hasil diskusi kami. Jadi untuk dari sisi keuangannya atau bendahara itu kami menerima form uang muka. Pelaksanaannya ya bahan bendahara yang menerima. Permulian sendiri dari form itu harus ada rincian budget itu kegiatan. Pertama oke. itu kita koordinasinya ke bendahara. Apakah itu sesuai atau kalau misalnya tidak sesuai ya bendahara sebagai bagian kontrol akan melakukan review akan berkoordinasi lagi ke direktur karena biasanya kan direktur yang juga mengerti budgetnya ada berapa tinggal berapa gitu. Sedangkan kita staff program kan hanya menjalankan programnya kayak gitu. Kemudian tentunya harus ada tanda tangan pengaju serta approval atau tanda tangan dari atasan sendiri. Di sini adalah direktur yang melakukan approval kayak gitu. Selanjutnya dari setelah dari UM-nya sendiri, uang nikah, kita juga melampirkan SOT atau kerangka acuan kegiatannya sendiri. Itu disiapkan pelaksananya ya tetap programnya sendiri yang menyiapkan.
Kemudian ini surat perjalanan dinas biasanya setiap program dengan direktur sendiri yang itu apa memandatkan ya itu kan ke setiap program, tetapi programnya biasa kita sudah ada admin. Oke, Oke. kemudian dari proses penerimaan uang muka sendiri ketika sudah fix gitu udah siap sesuai dengan budgetnya sendiri, berarti lanjut ke proses transferan yang dilakukan oleh bendahara ke nomor rekening pengaji. Itu. Terima kasih. Mohon Sama-sama. koreksinya. Iya, oke. Waktunya kita cukup terbatas ya untuk bisa tahu dan seperti apa. Tapi kalau misalnya mengacu pada prinsip tadi, beberapa disampaikan dan mungkin contoh, seperti halnya di prosedur, kita perlu juga ada batasan berapa lama waktu yang dijalankan di masing-masing proses ya gitu. Terus kemudian juga memisahkan kembali juga memisahkan mana yang uraian kegiatan ini yang ada di dalam divisi, yang menjadi tugasnya divisi. Nah, bahasanya bisa dilakukan disesuaikan. Apa sih sebenarnya yang dilakukan? Misal tanda tangan pengaju dan atasan. Nah, apakah ini kemudian jadi bagian yang masuk ke dalam uraian kegiatan misalnya divisi keuangan atau kemudian sebetulnya itu harus dilakukan sebelum diterima formnya gitu. Artinya yang punya kewajiban untuk melakukan review terhadap budget itu siapa? Apakah misalnya atasan? Artinya pada saat misalnya menerima pengajuan dia sudah melihat tornya, sudah melihat anggarannya, lalu melihat form pengajuannya, oh sudah sesuai, maka dia akan tanda tangan baru diserahkan ke keuangan gitu. Artinya memisahkan juga ya kegiatan. Artinya kita punya kejelasan ini prosedur keuangan, ya ini adalah prosedur misalnya tim manajemen project gitu kan. Mungkin di manajemen project nanti ada proses untuk pengajuan dana gitu atau misalnya di yang lainnya yang bisa dirujuk di tempat yang lain gitu. Tapi itu user bukan bagian dari misalnya divisi keuangan. Jadi itu dipilah untuk dipisahkan atau disesuaikan. Kalau tadi kan yang pertama yang di-share oleh Mbak Linda bahasanya tim keuangannya adalah mengisi, padahal yang dilakukan oleh tim keuangan adalah menerima gitu ya. Nah, itu juga bisa disesuaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ini latihannya juga singkat ya terkait dengan praktiknya. Perlu seharian kalau kita ingin mengetahui secara jelas bagaimana SOP keuangan itu disusun, setiap tahapannya itu perlu kita uraikan satu persatu. Itu nanti perlu atau direview lagi, dicek lagi, dan melihat standar-standar yang lain yang bisa dirujuk oleh teman-teman ya. Untuk bisa memastikan apakah SOP hari ini itu sudah sangat spesifik di unit kerjanya, apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip prosedurnya. Oke, ini kita ke sesi terakhir untuk bisa memaparkan, menyampaikan terkait dengan hasil pembelajaran teman-teman. Mungkin saya persingkat dulu. Ini, jadi harapannya adalah peserta di pembelajaran ini peserta memahami pentingnya organisasi memiliki SOP keuangan. Apakah sudah? Gitu. Kemudian peserta memahami keterkaitan antara sistem, proses bisnis, dan prosedur tadi yang disampaikan di awal. Kemudian peserta juga mengetahui dari sisi definisi, tujuan, manfaat, prosedur mutu atau standar operasional prosedur juga bisa menyusun SOP keuangan. Baik, saya kembalikan ke Mbak Bila. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Widi atas pemaparannya dan pelatihannya hari ini. Sangat bermanfaat banget bagi kita semua teman-teman ya. Kita jadi nambah hal-hal baru. Terima kasih juga pada teman-teman yang setelah mengikuti sesi pelatihan kohort pada hari ini. Kalau begitu, mungkin aku tutup sesi kita kali ini ya. Untuk itu sebelumnya aku izin para teman-teman buat nyalain kameranya ya, karena kita mau mengadakan sesi foto terlebih dahulu. Teman-teman boleh nyalain kameranya. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin ada closing statement dari Mbak Widi sebelum kita akhiri Oke. sesi ini. Baik, terkait dengan SOP keuangan, ada baik bagi semua bagian di keuangan dan termasuk stakeholdernya untuk selalu melakukan review bersama supaya bisa tahu apakah SOP itu masih relevan untuk organisasi atau harus dilakukan perbaharuan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan atau kebijakan-kebijakan di lingkungan internal dan eksternal gitu. Jadi dari mulai staff sampai level direktur atau yang atas bisa melakukan proses review secara berkala dan secara berkelanjutan.
untuk memastikan mutu dari layanan dan produknya selalu memiliki kualitas yang baik dan memuaskan para pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Widi. Terima kasih juga teman-teman. Meetingnya aku tutup ya. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima Terima kasih, kasih. Mbak. Terima kasih. Terima kasih semua. Salam sehat.